Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah program tentang operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, menyambung, sering, dan sebagainya. Kita mulai dari operator penugasan. Operator penugasan atau adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan perhatikan contoh di layar. Dalam program sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan. Kembali ke variabel dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator dalam JavaScript.
Perhatikan layar di atas. Di sini kita membuat sebuah fungsi enter namanya inlog. Kemudian hasil pembagian hadiah dari bank simpan ke dalam sebuah variabel tinggi. Jika hasil pembagian tersebut yang telah dipandang rezeki nilai, maka dia akan mengembalikan nilai C yang telah konversi terlebih dahulu dengan menggunakan. Kemudian untuk nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan keDialing sebagai berikut. Setelah mengetik program, lalu kita save dan kita jalankan. Nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 3. Ya, hasilnya ini. Pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi inti untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator plus atau increment. Operator plus disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1 sebagai contoh. Jika variabel fix bernilai 9, maka setelah perintah x tambah plus variabel x akan bernilai 10. Artinya nilai x akan ditambah dengan satu operator increment, dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambahkan. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar, jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda untuk memenai perbedaan antara pre-increment dan post.
Dari predator, decrement sebenarnya sama dengan fragment dan post internet. Perbedaannya implement untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di layar. X bernilai 8, sedangkan X member nilai 9. Setelah proses di Clement baik menggunakan Mimi CS maupun instrumen, nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Yang berikut adalah operator relasional. Berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau cut atau salah atau false. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan tanda seru. Sama dengan artinya tidak sama dengan tanda sama. Dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya. Dan sama tipenya, tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik, tanda lebih kecil ada. Tanda lebih besar ada tanda lebih kecil, atau sama dengan tanda lebih besar, atau sama dengan untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak. Kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan, artinya selama nilainya sama maka operator tersebut akan mengembalikan nilai. Cukup sebagai contoh 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik I untuk menghasilkan nilai true. Meskipun operan bernama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string, jika ada menggunakan operator sama dengan 3 kali maka hasil yang akan diperoleh adalah false operator. Sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true.
Jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama, berikutnya adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Menjalankan kita pilih di terminal.
10 sin B sama dengan 28K. Kemudian B bernilai benar atau salah. A sama dengan A sama dengan B. Bernilai salah atau tidak. Kemudian B bernilai benar. A lebih kecil dari B bernilai benar. A lebih besar dari B bernilai salah. Oleh lebih kecil sama dengan B bernilai benar. A lebih besar sama dengan B. Bernilai salah A identik dengan B salah karena berbeda. A lebih kecil dari B. Kemudian ini model perulangan. Selanjutnya kita melakukan modifikasi script. Ini kita matikan. Kita tambahkan klik yang baru untuk proses. Hasilnya seperti ini. Perbedaan perulangan dia menurut sementara ini adalah mendatar. Yang berikut adalah operator logika. Digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Logika operasi akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false. Maka hasilnya box untuk melakukan operasi logika N gunakan operator job Rn. Tapi logika untuk operasi M dapat dilihat di layar. Selain logika OR, operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika keduanya operan bernilai false, maka hasilnya false. Dan JavaScript operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Selain catat, logika not operasi. Not merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan, sama seperti bahasa pemrograman keluarga selain. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan hal berikut ini adalah logika untuk operasi non. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit saat operasi ini berlangsung. Operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit de bit atau biner digit atau digit biner. Selanjutnya hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10 untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise. Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner. Terlebih dahulu, dalam bilangan biner masing-masing, bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false atau 1 merepresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 bit sama dengan 8 bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kota. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila konferensi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 00 001 100. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 plus 2 bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar menunjukkan daftar operator bitwise. Di dalam JavaScript,
Cara kerja dalam operator pangkat dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 0001 100 dan 000101. Setelah itu operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit dalam gambar di bawah ini. Akan menginspirasikan cara kerja operating bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise not negatif X akan menghasilkan mimpi kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari satu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan kode layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyaknya 2 kali. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00001111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 001100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48. Dalam bentuk bilangan biner, cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya
mudah dipahami, Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran satu bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran satu bit ke kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Yang berikut adalah operator string selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript. Operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung dua string. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary, memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya bentuk sederhana dari if-else. Dengan email kita dapat menulisnya seperti berikut. Pengguna operator kondisi dapat dilihat pada kode berikut.
Setelah itu kita save dan kita jalankan. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan. Maka operator ini akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek seri memiliki properti len atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array bahasa, kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data, kita memeriksa indeks yang bertipe string 1,